Masih barengan sama aku Arkun di jam 22:14 waktu Indonesia Barat. Nah, sesuai janji aku tadi, kalau di malam satu ini teman berdua, aku siarannya nggak sendirian. Nah, kali ini berdua populer, segmen sharing time kita bakalan curhat bareng dan juga cerita bareng sama salah satu narasumber kita di malam hari ini teman berdua dan kita bakalan ngebahas sepak bola pemersatu bangsa. Wow, ini obrolan yang sangat menarik sampai dengan jam 23 waktu Indonesia Barat bersama Bang Kinahar. Kita sama-sama tahu nih sama berdua kalau emang sepak bola akhir-akhir ini apalagi di Piala Dunia Qatar 2022 yang baru aja selesai itu meriah sekali teman berdua dan juga beberapa pemain timnas kita juga yang baru aja kemarin tuh bertanding juga teman berdua dan kita nanti bakalan bahas kenapa sih sepak bola bisa dibilang pemersatu bangsa ada nggak sih kaitannya dengan kehidupan teman berdua? Emang sih nggak bisa dipungkiri kalau sepak bola adalah olahraga favorit masyarakat dari lapisan paling elit hingga yang paling melarat di segala penjuru di dunia. Kalau di Indonesia sendiri sih hanya sepak bola yang sekarang ini mampu menyatukan kalangan masyarakat di tangan panasnya isu-isu lain teman berdua. Oke, kita sama dulu untuk narasumber kita malam hari ini ada Bang Kinahar. Halo Bang Kinahar, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Argun. Sehat, Bang Argun? Iya, alhamdulillah sehat nih Bang Kinahar. Bang Kinahar gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, mantap. Mantap ya, alhamdulillah. Udah lama kita nggak on air bareng nih Bang Kinahar ya. Betul. Udah hampir 1 bulanan lebih. Betul, Baru betul. malam hari ini di penghujung tahun 2022 kita dipertemukan kembali. Ya, Oke Bang Kinahar nih lagi ngapain malam hari ini? Di mana posisi? Posisi baru sampai rumah nih, Bang. Jadi lagi nyantai lah, memang nunggu jam ini lah memang. Oke, memang malam hari ini lagi nyantai ya. Lagi nyantai, lagi Aku nyantai. pikir karena emang beberapa hari kemarin kulihat story-nya itu agak sibuk melulu. Malam hari ini aku pikir siarannya Bang Kinahar dari luar, nggak dari rumah. Jadi agak sibuk. Ternyata malam hari ini dari rumah ya, kita on air-nya ya. Ya, malam hari di rumah. Oke, Bang Kinahar kita bakalan ngebahas tentang sepak bola pemersatu bangsa ya. Ya. Aku nanti bakalan masuk ke sambungannya dengan tentang kehidupan nih Bang Kinahar ya. Kenapa Oke. bisa dibilang sepak bola itu pemersatu bangsa? Bang Kinahar boleh cerita sedikit nih untuk malam hari ini tentang sepak bola pemersatu bangsa. Kenapa sih harus sepak bola yang mempersatukan bangsa kita ini? Ya. Silakan Bang Kinahar. Dia sekarang mau kita tanya di belakangnya gitu ya. Sepak bola pemersatu bangsa. Nah, gitu kan. Jadi kalau sebelum World Cup nih kan ada itu perang Ukraina sama Rusia gitu kan. Jadi hampir di mana-mana berita tuh itu aja semua gitu. Tapi ketika masuk ke Piala Dunia, mulai dari penyisihan grup gitu kan sampai dengan final yang baru-baru kemarin itu tanggal 19, itu kayaknya berita si Ukraina sama si Rusia udah hilang tuh gitu. Udah sedikit lah, hampir nggak ada pun. Lebih banyak ya itu mengulas bagaimana pertandingan yang sedang berlangsung gitu kan maupun yang akan berlangsung gitu. Jadi pertanyaannya kemana si perang itu gitu? Apa tentaranya mungkin lagi sibuk nonton bola juga gitu ya. Jadi tentaranya Ukraina sama tentara Rusia sama-sama sibuk nonton bola, jadi orang tuh istirahat dulu mungkin perangnya gitu. Tapi oke lah ya. Jadi ternyata pertama yang mau kita sampaikan si sepak bola ini bisa menghilangkan isu-isu yang lain gitu sih itu. Jadi saat itu tuh nggak ada isu yang lain lah selain sepak bola aja gitu. Apalagi menjelang mulai dari namanya itu perempat final gitu kan sampai ke final itu makin nggak terasa ada berita-berita yang lain gitu. Wah, hilang lah semua gitu lah. Jadi tinggal bolanya aja gitu. Nah, hebatnya kan ketika setiap pertandingan ada hal-hal menarik yang dilihat. Ini mau melihatnya dari sisi si penonton sebenarnya gitu. Entah kayak mana gitu ya. Kalau kita duduk di kafe lagi nonton pas ada pertandingan sepak bolanya gitu. Itu tua muda tuh bisa ngeblur sama gitu. Ya, kita ngambil yang ininya aja yang final ya, Argentina lawan Prancis gitu ya. Jadi di Argentina sama Prancis tuh tiba-tiba tuh ngeblur lah gitu. Yang tua tuh jadi nggak tua, nggak nampak tuanya, pokoknya sama yang muda pun enak gitu. Sesama pendukung Argen dan sesama pendukung Prancis begitu pula gitu kan. Yang kita nggak kenal, bahkan kalau duduk di di tempat-tempat ngopi itu kan, itu nggak ada loh yang kita kenal. Maksudnya ya nggak semua yang duduk di situ juga kita kenal gitu kan. Tapi kita bisa bersatu saat itu gitu.
Kita bisa Benar. bersatu saat itu. Dan kalau ditanya apa yang membuat kita bersatu gitu, ya aku rasa karena kita punya kesamaan, sama-sama mendukung satu negara gitu, entah itu Argentina ataupun si Prancis gitu kan. Dan menariknya tuh saling bully, karena memang enak nonton bareng tuh dibully-buliannya itu gitu ya. Tapi Iya. memang Saling ngejek kan. ejejian. Apalagi waktu pertandingan Argen Prancis tuh agak seru tuh bully-buliannya gitu. Soalnya 2-0 dulu, terus 2 sama, terus 3-2, terus 3 sama gitu kan. Jadi Iya, iya, benar. menarik betul gitu. Dan ketika bully-bulian itu terjadi pun kita juga nggak yang kayak mana kali juga gitu kan. Nggak yang sampai main fisik atau apa gitu-gitu, nggak lah gitu. Tapi lebih kepada yang dilihat itu ternyata sepak bola itu dapat menyatukan kita tuh yang beda-beda, bahkan yang nggak kenal sama sekali gitu. Benar. Walaupun akan muncul pertanyaan, apakah persatuan itu tidak bisakah persatuan itu diwujudkan di luar daripada pertandingan sepak bola gitu kan? Ya itu nanti yang mau dibahas sebenarnya gitu. Tapi memang poin pertama di dalam di sesi pertama ini, ya ternyata sepak bola tuh itu ya, dia bisa menghilangkan berita-berita yang lain, semuanya tentang dia, dan kita pun bisa jadi bersatu terhadap ketika sedang pertandingan gitu kan. Mungkin di sesi yang sebelum ini sebelum itu ada Kroasia lawan Maroko. Mungkin di sesi itu kita tidak tidak satu dukungan gitu ya. Tapi ketika nanti Argentina lawan Prancis, ketika kita di Argentina yang sama misalnya, itu yang kemarin itu kita selisih, saling bully, tapi kita ketika nanti satu tim yang kita dukung, itu kita bisa saling support juga satu sama lain gitu. Dan sangat cepat gitu mengabaikan yang padahal tuh sebelumnya kemarinnya tuh kita pisah loh, bilang lagi tuh misalnya aku sama Bang Argun gitu ya. Bang Argun mungkin Maroko, aku Kroasia gitu. Saat itu kita sedang tidak saling bully, Tidak sejalan. tidak sejalan gitu ya. Tapi ketika final katakanlah kita sama-sama Argen, itu kita bisa saling sejalan gitu. Kita melupakan. Padahal kemarin itu kita sedang cekcok ya, sedang saling bully. Tapi ketika kita sama-sama Argen, tuh kita melupakan hal itu dan kita bersatu untuk membuli si Prancis gitu kan. Iya. Ya hal itu tuh sangat menarik gitu, betul-betul sangat menarik. Ya nanti tinggal kita pertanyaannya, apa yang bikin itu bisa bersama gitu, dan bisakah kebersamaan seperti itu dilanjutkan, diteruskan dengan tidak adanya sepak bola ini gitu. Ya, tapi aku pribadi sih Bang juga ngerasa benar apa yang Bang bilang ketika sepak bola ini memang benar menjadikan alat pemersatu bangsa, kayak yang tadi ya Bang ungkapin, yang tua yang muda itu bergabung. Kemarin kan sempat nobar nih Bang, itu kafe-kafe pada penuh, terus bingung juga nih nyari tempat, padahal kami pengen satu tempat itu kami bareng-bareng, tetapi karena emang nggak bisa, jadi kami gabung ke tempat lain, dan alhasil ya berbaur dengan membicarakan pertandingan-pertandingan yang sedang berjalan, dan itu emang nyata gitu Bang, sepak bola ini emang luar biasa bisa menyatukan kita semuanya gitu. Tapi sehabis pertandingan ya nggak ada apa-apa. Habis pertandingan ya udah habis bersatu di situ doang. Nah, itu dia yang jadi pertanyaan gitu ya Bang. Kira-kira nanti gimana, apakah silaturahmi lewat sepak bola, pemersatu bangsa lewat sepak bola ini bakalan bisa berlanjut nggak sih? Cara ngelanjutinnya gimana? Tapi kita tahan dulu ya Bang Kinahar ya. Siap. Oke, kita break dulu biar makin asik lagi nih untuk obrolan malam hari ini teman berdua di Sharing Time Sepak Bola Pemersatu Bangsa. Di malam hari ini kalau kamu pengen ikutan gabung, nanya teman berdua, boleh langsung di 0811615924 untuk via WhatsApp. Dari Instagram berdua juga bisa di @pro2m. Dan jangan kemana-mana, Sharing Time akan segera kembali. Balik lagi teman berdua di Sharing Time malam hari ini, kita masih ngobrol bersama dengan Bang Kinahar tentang sepak bola pemersatu bangsa. Halo Bang Kinahar, masih di sana? Masih Bang. Oke, tadi kita udah cerita Bang Kinahar untuk di awal tentang sepak bola ya, soal isu-isu sepak bola, soal berita sepak bola yang dulunya sempat ramai ketika pertandingan, tetapi akhir-akhir ini malah menghilang. Aku sepakat sih dengan Bang Kinahar karena emang dulu sepak bola Piala Dunia Qatar 2022 tuh sempat jadi trending ya di Twitter sama di TikTok itu bahkan trending satu gitu Bang Kinahar. Tapi aku juga penasaran tentang pemersatu bangsa di sepak bola ini Bang. Sebelum ke situ, aku juga pengen tahu nih kenapa sih Bang isu-isu sepak bola itu nggak hanya di Indonesia aja sih, bahkan di luar negeri itu
ketika ada permainan itu cepat sekali naik Bang Kinahar. Jadi banyak orang yang kepo-kepo tentang isu-isu sepak bola. Apakah emang benar-benar sepak bola di pemikiran orang zaman-zaman sekarang itu adalah hal yang paling penting? Atau gimana nih Bang? Ya, kalau alasan pastinya memang nggak tahu lah ya. Atau memang mungkin karena itu skalanya dunia gitu. Yap, Jadi yap. memang semuanya jadi tertuju ke situ gitu ceritanya gitu. Jadi dengan mudah tuh jadi berbaur lah untuk menceritakan, karena aku yakin juga nggak semuanya juga tuh pencinta bola yang nonton ya. Cuman cuman seru ini aja, seru ngumpulnya, seru nengok bunyi-bunyiannya gitu kan. Jadinya ikut gitu. Saat itu jadi suka sama bola gitu. Nah memang setelah itu berakhir dan itu juga menarik gitu. Karena di saat-saat mungkin per 8 ya, masih ada Portugal, Argentina, dan karena kayaknya nih kalau dilihat-lihat tuh dua bintang ini yang paling banyak dibicarakan orang kan, si Ronaldo dan si Messi gitu. Karena nih mereka memprediksi ini sama-sama akhir daripada mereka untuk ngisi Piala Dunia. Soalnya di tahun 2000 berapa lagi ya? 2002, 2006, 2026 itu tuh bisa jadi mereka nggak ikut tanding lagi. Jadi memang dua bintang ini jadi sangat diperhatikan lah, dan sangat banyak berita saling lah tuh. Kalau yang mendukung CR7 tuh ya banyak lah berita kebaikan tentang itu. Begitu pula sebaliknya gitu kan. Tapi yang sekarang seperti yang Bang Argun bilang, habis itu kabarnya udah habis gitu. Udah habis, benar gitu, ya. Kan? Jadi terkait dengan hal itu tuh, nah kadang-kadang aku ngelihat tuh kita tuh kayak berita itu gitu. Ada masanya mungkin nanti itu kita akan jadi ya cemerlang lah, seperti mereka yang jadi bahan pembicaraan orang dan seterusnya gitu kan. Tapi udahlah, itu tuh nggak lama loh gitu. Itu nanti akan habis dengan sendirinya, ya paling seminggu ya mungkin, atau 2 minggu setelah Piala Dunia ya udah habis. Nggak ada lagi tuh yang cerita Argentina bagaimana Messi, ya udah selesai gitu aja gitu, berganti dengan berita yang baru gitu. Dan begitu seterusnya, nanti ketika sudah mulai masuk lagi ke cerita-cerita bola, baru mereka diungkit lagi gitu. Jadi hanya tinggal cerita saja gitu lagi. Jadi semua yang dilakukan udah habis, ya tinggal cerita aja. Nah, aku rasa kita nih pun mirip-mirip tuh sebenarnya begitu gitu. Yang kita lakukan sekarang ini akan menjadi cerita nantinya. Jadi yang paling pasti yang kita wariskan dengan orang-orang ya tidak harus penerus kita sih sebenarnya. Dengan orang-orang yang masih hidup lah ketika kita meninggal gitu. Yang paling pasti yang akan kita wariskan itu cerita tentang kehidupan kita itu gitu. Jadi sepanjang perjalanan tuh kita ini sedang membangun kisah hidup tadi gitu. Kenapa mereka mencintai Messi, kenapa mereka mencintai Ronaldo tuh karena sejarah perjalanannya gitu kan. Dan selalu pasti itu jawabannya. Kenapa kau suka Messi? Dia akan menceritakan tuh bagaimana perjuangan Messi dan seterusnya lah. Begitu pula dengan CR7 tuh pasti juga menceritakan bagaimana perjalanannya. Dan kita ini dan siapapun yang mendengar kita malam hari ini, sadarilah bahwa kita itu juga seperti Messi dan Ronaldo itu gitu. Di mana orang-orang tuh ngerekam bagaimana perjalanan cerita kita ini gitu. Dan itu nanti akan jadi bahan cerita ketika kita sudah tidak ada. Oleh sebab itu memang pastikan cerita kita tuh yang bagus loh yang kita bangun ini gitu. Agar nanti ketika kita nggak ada ya tetap bagus ceritanya gitu kan. Nggak ada, bukan cerita yang pahit-pahit lah gitu. Nah, itu sih terkait dengan bahwa beritanya nanti lama-lama hilang dan hanya tinggal menjadi sebuah cerita saja gitu. Exactly. Benar, luar biasa Bang ya. Soal sepak bola emang benar-benar yang hal tadi itu bisa nyambung tentang kehidupan kita ya Bang Kinahar ya. Iya. Nah, tapi kita lanjut lagi Bang soal obrolan kita sepak bola pemersatu bangsa. Tadi kita hanya ketemu di situ, kita akrab, terus pas bubar ya udah gitu aja. Nah, menurut Bang Kinahar sendiri, bisa nggak sih kalau misalnya kedekatan kita yang bisa dibilang kita hanya ketemu satu meja dikarenakan ketika nobar itu meja penuh dan kita gabung aja, terus kita akrab di situ, tiba-tiba bola selesai ya udah kita bubar, bisa nggak? Kalau misalnya kita teruskan untuk pertemanan kita yang baru aja ketemu itu Bang Kinahar. Ya memang kan kadang tuh aku kadang ngelihat ya memang perlu alasan untuk bertemu gitu kan, perlu alasan untuk bercerita gitu ya. Kalau
kalau nggak ada alasan tuh kadang bingung juga ya, maksudnya mau mulai Iya, dari iya. mana gitu. Iya. Sebelum kita ke cerita yang satu meja yang abang bilang tadi, tentu di kontak kita ini ada ratusan nama gitu sebenarnya di handphone Iya. kita itu ya. Tapi pertanyaannya, dari ratusan nama itu siapa yang sering kita hubungin gitu? Mungkin Iya, iya. aja nggak lebih dari 10 jari ini gitu ya, yang sering, yang selalu kita berhubungan. Yang lainnya kemana gitu? Karena nggak punya alasan kan untuk membangun komunikasi. Jadi memang di awal tuh perlu alasan, dan sepak bola ini menjadi alasan yang sangat menarik untuk apa namanya? Untuk memulai membangun pertemanan itu gitu. Nah, tapi memang kalau setelah itu bagaimana? Nah ya, kalau setelah itu memang lain lagi tuh bahasannya gitu. Tapi bagaimana nanti ketika kita duduk satu meja, misalnya sesama pendukungnya Argen gitu kan, ya di situ ya mulailah untuk kenalan dan lain-lain gitu. Tapi kalau itu nggak dilakukan, ya udah habis begitu saja. Paling tinggal menunggu momen di hari-hari berikutnya, seumpama jumpa di jalan dan lain-lain. Kok kan yang duduk di meja semalam itu, nah mungkin barulah di situ. Tapi lagi-lagi perlu ada alasan untuk membangun sebuah komunikasi itu gitu. Nah, yang paling sedap tadi itu yang kita duduk satu meja, yang kita nggak kenal sama mereka, tapi kita tahu karena mereka pakai baju Argen dan kita memang pendukung Argen, terus jadi akrab saja gitu kan. Nah, ini untuk siapapun lah, sahabat pendengar malam hari ini gitu. Apalagi terkhusus yang jomblo yang merasa kesulitan untuk mencari pasangan gitu kan. Betul tuh, sulit gitu. Oleh sebab itu mulainya itu ialah cari tahu dulu yang dia senang apa gitu. Baru kau samakan diri kau dengan yang dia senangin gitu. Nah, itu akan menjadi bahan yang paling enak untuk memulai obrolan gitu. Jadi mencari tahu itu hal yang penting, namun sangat jarang untuk dilakukan. Kenapa jarang dilakukan? Kalau menurutku akar masalahnya memang soal kesombongan saja sih gitu ya. Kenapa harus aku dulu? Ya pertanyaan-pertanyaan itu tuh yang bikin jadinya kita tuh nggak bisa selalu nggak bisa bersatu gitu. Tapi kan kalau kita memang udah tahu, oh dia tuh Argen tuh, duduk di meja dia aja gitu ya. Terus ya udah jadi akrab gitu. Tapi kalau kita nggak mau cari tahu itu, ya memang nanti kita ya bisa jadi kita berdiri saja ya, karena kita nggak mau mencari tahu tentang siapa-siapa aja yang ada di situ gitu. Nah, terus yang soal pemersatu bangsa lebih kepada ketika kita punya persamaan gitu ya, itu yang bikin kita bisa bersatu sebenarnya gitu. Dan faktanya sebenarnya kita satu sama yang lain itu lebih banyak persamaan dibandingkan perbedaan gitu. Maka kedepankanlah persamaan itu gitu. Ya, dibandingkan perbedaan. Ketika kita mengedepankan perbedaan, yang adanya memang sulit untuk bersatu. Memang kadang salah satu syarat bersatu nih yaitu punya satu kesamaan gitu. Habis itu bersatulah itu, entah itu dalam perusahaan, organisasi gitu kan. Dan yang mempersatukan itu lagi-lagi kalau dalam organisasi pertemanan dan sejenisnya itu soal visinya apa gitu. Kita bikin nih misalnya perusahaan kita ini visinya apa. Nah, visi inilah yang mempersatukan kita gitu. Jadi ya maksudku, mari lihat persamaannya gitu. Dan itu pasti banyak gitu daripada perbedaan kita dengan yang lain. Apa perbedaannya? Nggak ada. Bahkan yang paling ini kurasa yang paling umum mungkin gitu ya, bahwa kita semua ini sama-sama makhluk Tuhan, itu yang paling utama kurasa. Jadi nggak ada alasan loh untuk kita itu saling bertengkar seperti perbedaan antara pendukung Argen dan pendukung Prancis gitu. Kita ini pendukung yang sama, yaitu atas dasar tadi sama-sama ciptaan Tuhan gitu kan. Nah, mari lihatlah hal itu gitu. Agar kita tuh bisa bersama dan bersatu gitu, karena ya udah banyak lah peribahasa orang tua zaman dulu di mana kalau bersatu akan lebih kuat daripada sendiri, berjamaah akan lebih bagus daripada sendiri gitu kan. Jadi memang ya perlulah, dan untuk bisa bersatu bersama ataupun berjamaah itu terserah mau pilih bahasa yang mana, carilah persamaannya gitu, karena persamaan tuh pasti lebih banyak sebenarnya, dan memang sulit untuk mencari persamaan kalau mengedepankan tinggi hati, kesombongan dan lain-lain. Jadi ya rendah hati saja melihatnya gitu. Itu akan lebih mudah gitu sih.
Bang, kalau misalnya nih ya, kan ada orang yang emang ketika dia nonton sepak bola, karena emang basic jati dirinya itu introvert, jadi dia nggak senang nih sama yang namanya kebersamaan. Dia lebih milih untuk nonton sepak bola itu sendiri. Nah, akankah Bang, ketika dia senang nih sepak bola, itu bisa nggak sih ngubah introvert seseorang? Karena kita sama-sama tahu nih, anak-anak muda itu kan nggak semuanya yang suka berbaur, terus juga yang suka gimana ya, satu ketika ketemu nih langsung ajak ngobrol. Memang sih butuh alasan yang seperti abang bilang, aku sepakat itu untuk memulai sebuah obrolan gitu ya. Tapi yang untuk kaum-kaum introvert nih bang ya, akankah sepak bola itu bisa menjadi acuan mereka sebagai pemersatu bangsa juga nih bang ya? Terputus Iya. introvert nih, Iya. gabung yuk introvert gitu, gimana bang? Ya itu aku, tapi sebelum itu ini mungkin agak nyeleneh lah. Yang mau Ah, aku sampaikan tuh, hal-hal begitu tuh yang membuat kita tuh jadinya ini apa namanya, kesulitan gitu. Contoh ya. sebelum masuk ke introvert tuh ada ya istilah zaman sekarang tuh cocokologi gitu kan. Oh iya. Adalah istilah-istilah yang dibuat gitu, istilah-istilah yang Iya iya. dibuat dan diviralkan. Iya Eh, iya. itu betul-betul aja, maksudnya nggak ada persoalan dengan hal itu. Tapi ternyata setelah aku renung-renungkan gitu ya, istilah seperti cocokologi atau kebetulan ini membuat kita mengabaikan peran Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Padahal nih kan apa ya, maksudnya hal kata cocokologi ini itu membuat kadang kita tuh mengabaikan peran Tuhan gitu sih. Nah, ini Allah itu kok cuma cocok-cocokan cocokologi kau aja itu gitu. Iya iya. Ya kalimat-kalimat itu memang sebenarnya itu bisa jadi benar gitu. Tapi ketika Iya. itu diterapkan kepada semua hal tanpa mau mempertimbangkan hal lain gitu ya, lama-lama akan tergerus tuh bahwa semua yang terjadi ini belum tentu sebuah bukan bukan sekedar cocokologi saja gitu. Kadang-kadang memang konsepnya jalannya kehidupan ini begitu gitu, memang sunatullahnya begitu gitu. Tapi dengan istilah cocokologi kadang Tuhan sih bisa hilang. Nah sama seperti istilah introvert, ekstrovert dan seterusnya. Aku meyakini fitrahnya manusia itu senang ngumpul, senang kebersamaan gitu lah. Jadi Iya. kadang tuh orang yang malas untuk ini ya, untuk gabung, mereka mengatasnamakan diri mereka introvert gitu. Padahal si introvert pun dengan sesama kawannya juga bisa juga kok dia ngobrol gitu kan. Eh, Iya. tapi apa namanya? Kadang itu dijadikan dalil untuk tidak mau menjalin silaturahim dan seterusnya gitu. Tapi kalau balik ke pertanyaannya Bang Argun soal apakah Hmm. dengan sepak bola ini membuat introvert tuh bisa juga, aku sih rasa bisa karena yang dijual daripada ini yang dijual tanda petik daripada nonton bola tuh kan suasananya gitu ya, suasana kebersamaan, kegembiraannya itu sama-sama sedih, sama-sama menggigil ketika apa namanya negara lawan tuh menggolkan ke tempat kita tuh kan menggigil juga, begitu pula sebaliknya gitu kan. Nah, suasana itu tuh yang bikin kita tuh jadi akrab gitu. Nah, hebatnya tuh sepak bola tuh dapat memberikan suasana itu gitu. Suasana yang itu apa ya, yang sama-sama menggigil tadi tuh gitu. Jadi si introvert pun aku meyakini dia pun bisa merasakan hal itu dan dia pasti sur lah. Kan ada juga introvert yang memang suka bola, tapi ya Benar. introvert yang nggak suka bola itu mungkin lain cerita lah ya gitu ya. Kita ya. Tapi tetap sih kalau aku rasa di luar daripada introvert dan extrovert itu memang fitrahnya kita tuh senang kok berkumpul-kumpul tuh senang gitu. Iya, oke. Berkumpul-kumpul senang. Tapi yang nggak senang tuh kan kalau ngumpul-ngumpulnya itu yang ini ya, yang saling saling apa namanya memamerkan kekayaan, yang saling apa namanya itu saling menjatuhkan. Ya jangankan introvert gitu, ekstrovert banget pun tidak suka bergaul dengan yang begitu gitu kan. Jadi lebih kepada yang bagaimana sih perkumpulannya itu gitu. Jadi nggak Oke. ada istilah lah mungkin untuk introvert ataupun ekstrovert gitu sih Bang mungkin. Oke, baik. Nah, kalau misalnya gini Bang ya, sepak bola itu kita bilang adalah olahraga yang emang benar-benar kan sudah dimulai sejak lama. Bahkan sebelum kita merdeka juga udah ada permainan sepak bola kan Bang. Iya, iya. Nah, aku juga mau tanya nih, misalnya ada yang bilang kalau misalnya sepak bola itu adalah olahraga yang emang benar-benar komplit sekali. Karena di sana banyak pelajaran hidup yang kita dapatkan soal kerjasama, ya kan, terus juga soal keegoisan. Itu sepakat nggak
nggak sih Bang Kinahar sendiri kalau misalnya Aduh. sepak bola dibilang adalah olahraga yang emang benar-benar ngajarkan kehidupan yang sangat banyak nih Bang? Iya, misalnya gini, ketika mereka bilang, misalnya kita nanya sama orang, apa yang menurut kamu apa yang bikin Argentina tuh menang? Kalau mereka hanya ngomong yang 11 pemain itu saja, itu berarti kurang jauh kau nonton bolanya gitu kan. Kurang banyak pertandingan tuh yang gue tonton gitu. Karena aku sepakat tuh dengan yang disampaikan Bang Argun. Dia dia tuh kompleks gitu. Bukan cuma sekedar 11 itu. Di situ ada tukang pijetnya, di situ ada tukang pengatur giginya, di situ ada tukang masaknya, di situ ada tukang yang nyusun bajunya. Banyak banget. Kumpulan dari itu semua lah yang membuat satu tim itu bisa menang gitu. Coba bayangkan kalau makanan mereka nggak bergizi, mau di dalamnya itu Messi, Ronaldo, Mbappe dan semua ya tetap aja tuh nanti kalah itu gitu. Kalau sempat di dalamnya itu ada tukang masak yang salah masak gitu kan. Jadi memang tuh satu kumpulan yang kompleks gitu. Dan semuanya tuh ngambil peran semaksimal mungkin. Nah yang menariknya tuh di situ kadang tuh kan kita tuh pengen yang jadi yang dikenal orangnya gitu, pengen yang terkenalnya saja gitu kan. Ya nggak gitu loh gitu. Hidup ini udah punya bagian-bagian sama kayak perfilman lah gitu. Yang hebat siapa aktornya? Nggak juga. Siapa yang milih dia jadi aktor tuh kan? Karena ada tuh yang apa namanya rekrutmen talent itu. Ya dia tuh jago tuh, penulis naskah tuh jago. Jadi semuanya tuh harus satu kesatuan ya, itu yang bikin kita tuh jadi besar gitu. Bukan cuma di 11 pemain itu saja sih gitu. Enggak, dia tuh memang kompleks banget lah. Kalau belum tentu juga kekalahan sebuah pemain itu adalah hasil dari yang 11 itu belum tentu gitu. Kita nggak tahu sebelum main tiba-tiba mungkin sepatunya salah kasih gitu kan, jadi bikin dia bad mood. Nah terakhir kalau dia bad mood main pun jadi nggak serius dan akhirnya kalah. Dan itu semua bisa terjadi gitulah gitu. Jadi itu memang kompleks banget tuh sepakat lah kita Bang. Oke, nah nanti aku juga bakalan ini Bang sharing juga, tanya juga nih soal tragedi Kanjuruhan, ya enggak? Karena ini soal bisa nyambung soal dengan pemersatu bangsa. Tapi nanti kita break dulu Bang, sebelum juga nih aku masuk ada satu pertanyaan dari WhatsApp. Jadi buat teman berdua yang pengen ikutan gabung langsung aja, aku masih tungguin pertanyaan kamu di sharing time malam hari ini 0811615924 atau dari Instagram berdua juga bisa di @pro2mdn. Kita masih ngobrolin soal sepak bola pemersatu bangsa teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap di Sharing Time. Your systems are offline. This is Sharing Time. Telepon 061 846 3132 SMS WhatsApp 0811 615924. Suara kreativitas. Berdua populer malam hari ini teman berdua masih di Sharing Time. Kita masih ngobrol soal sepak bola pemersatu bangsa di Sharing Time bersama dengan Bang Kinahar. Halo Bang Kinahar. Halo Bang Argun. Oke, kita lanjutin lagi Bang obrolan kita di segmen terakhir untuk Sharing Time kali ini. Mungkin kita masuk ke tragedi Kanjuruhan ya Bang ya. Ini adalah salah satu duka mendalam juga nih bagi kita warga se-Indonesia, nggak hanya se-Indonesia aja, bahkan dunia juga itu turut mengucapkan duka cita terkait dengan tragedi Kanjuruhan di 1 Oktober 2022. Nah, ini terkait hal ini Bang Kinahar, aku pengen tahu nih, akankah tragedi Kanjuruhan ini bisa dibilang adalah tragedi yang emang merusak sepak bola Indonesia sehingga pemersatu bangsa? Kalau misalnya kita kaitkan dengan tragedi Kanjuruhan itu nggak akan tercipta Bang Kinahar, gimana nih? Iya dia gini apa ya? Aduh, apa yang mau dibilang nih? Tapi ini kalau seumpama memang nggak pas, ya aku minta maaf lah dulu dari awal. Ya aku menyampaikan opini gue aja. Kadang kita tuh mencintai sesuatu memang nggak pakai otak gitu kan. Jadi mati akal gitu. Tapi kan enaknya itu kayak kita nengok kita final nih. Ketika kita Argen dan Prancis gitu, apapun dukunganmu, kok kan nggak sampai kayak gitu kali gitu ya gitu.
Benar, Kenapa benar. bisa begitu? Karena kita tahu dia bukan negara kita hanya sampai ke batas mendukung saja, kita nggak bisa memiliki yang bagaimana kali gitu ya. Jadi kalaupun dia kalah, kita nggak nangis sekali kayak manapun, kalau dia pun menang ya kita juga yang gembiranya tuh nggak yang kayak mana kali pun gitu kan. Beda memang ketika tuh jadi supporter pemain bola yang kita tuh ada di situ gitu. Entah itu supporter PSMS kah atau pemain-pemain bola yang lain gitu, seperti yang terjadi di Kanjuruhan tuh kan. Itu karena mencintainya nggak pakai akal gitu, jadi mati akalnya. Itu tuh yang bikin kita tuh banyak kali mengalami kerusuhan, kericuhan. Sama halnya seperti Maroko semalam. Aku mohon maaf betul ya, ini aku hanya ngelihat dari sisi yang lain. Ada beberapa kawanku yang ketika aku tanya, kok kenapa suka Maroko gitu, jawabannya karena Islam gitu. Jadi mana ya cara nyampaikannya? Kan itu hal yang lucu ya. Kita cerita sepak bola kok tiba-tiba cerita agama gitu. Ya karena dia sujud syukur karena dia nyium orang tuanya gitu. Pertanyaannya, apakah karena dia cium orang tua atau dia sujud syukur dia bisa menang gitu? Ya tentu jawabannya tidak gitu. Main bola ya main bola gitu. Jadi kadang kan karena mati akal tadi itu ya. Jadi semuanya tuh sama gitu. Saya juga bukan bilang bahwa itu tidak baik. Itu baik. Namun mari kita lihat itu secara proporsional gitu. Bahwa main bola itu yang bikin menang bukan soal itu gitu. Jadi kalaupun memang soal itu, apakah negara lain itu tidak melakukan hal yang sama gitu kan? Kan dia juga mencium orang tuanya juga. Tentu dia tuh juga nelpon orang tuanya juga gitu kan, minta doa orang tuanya juga. Cuman kan nggak diliput media, kita nggak nampak kan gitu. Terus apakah berani kita bilang bahwa orang tuanya di Maroko lebih mulia dibandingkan orang tua negara yang lain gitu? Siapa yang berani menjudge begitu gitu? Jadi tolong untuk tidak mengaitkan hal-hal yang begitu terhadap dunia persepak bolaan inilah gitu. Jadi ngerusak ini jadi ya, ngerusak warna bola itu sendiri gitu. Tentu kita ngelihat kan karena kalau ada yang lain, kenapa kok suka Maroko? Karena pemain Maroko tuh sekarang banyak yang main di Eropa gitu. Jadi dia memang membredel dari sisi pemainnya. Oh, kalau itu oke, logik. Yang gitu tuh yang enak gitu kan. Sama seperti Kanjuruhan. Kenapa mereka sampai begitu? Ya rasa cinta yang terlalu berlebihan sehingga mematikan akalnya. Kalau dalam bahasa yang sederhananya, kok terlalu baper gitu. Bawa perasaan kali ketika timmu kalah, terus kok yang begitu. Oke, kita boleh sedih, tapi kan nggak harus lah sampai marah begitu. Dan ini balik lagi ke obrolan kita sebelum ngobrol tadi, bahwa ini adalah satu satuan yang kompleks gitu. Supporter tuh mau nggak mau adalah bagian dari pemain bola itu sendiri gitu kan. Bukan nggak semangat tuh ketika pemain bola mendengar supporternya ngasih semangat, itu tuh memberikan efek lain gitu kan gitu. Kita pasti lebih pede lah kalau banyak supporter kita di situ gitu. Tapi kalau akhirnya terjadi hal yang begitu ya yang kena pun jadi pemainnya gitu kan. Dan terakhirnya semua orang kena gitu. Permainan bola tuh masih tetap boleh dilanjutkan tapi nggak boleh ada penonton dan lain-lain sebagainya. Jadinya rusak ya. Dan dalam sisi yang lain pun memang benar kadang yang rusak sesuatu organisasi itu bukan dari luar kok, tapi dari dalam. Yang rusak agama itu pun juga bukan dari luar agama itu, tapi dari dalam agama itu. Memang selalu begitu. Bahkan kalau aku izin ke ranah Islam ya, contohnya mungkin agak ekstrim. Yang membunuh Sayyidina Umar atau Abu Bakar atau Ali itu tuh para penghafal Quran loh gitu. Jadi bukan orang lain juga gitu. Tapi dari dalam. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Ya lagi-lagi karena mati akalnya menurutku, tertutupi oleh perasaan. Itu sebabnya aku rasa kita semua dikasih akal sama Allah untuk menyeimbangkan agar nggak tergerus gitu dengan perasaan-perasaan ini gitu. Itu sebabnya perlu banyak membaca, perlu banyak diskusi, dan itu semua yang menurutku akan sulit kalau lagi-lagi lah akarnya kalau kita nggak punya kerendahan hati itu untuk menerima masukan yang lain, untuk mengetahui bahwa paham kita belum tentu benar, masih ada lagi kebenaran di luar yang kita kepahami ini. Nah, pemahaman itu menurutku yang perlu ditanamkan sama kita agar tidak terulang lagi kejadian kayak yang kemarin tuh sampai meninggal banyak orang kan.
Aduh, Iya, sayang luar sekali. biasa tuh. Duka Iya. mendalam sekali sih Bang. Tapi malam hari ini itu ternyata ada juga nih nyambung tentang soal kehidupan Bang ya. Jadi emang akal dan pikiran itu emang harus seimbang ya, seperti yang Bang bilang tadi. Ada penyeimbangan gitu Bang ya. Iya, sepakat Oke. aku tuh. Oke. Nah ini Bang terakhir aku mau closing statement tapi Bang kompleks aja sama satu pertanyaan nih dari Salsah ya hadir. Langsung nanti closing statement Bang ya karena udah hampir Siap, siap. jam 11 malam aja. Ini Salsah katanya Bang akankah pertandingan sepak bola ini kan bermusim-musim. Ada yang Indonesia, ada juga yang Piala Dunia nih. Aku kurang ngerti sih Bang kata dia. Nah akankah pertandingan yang bermusim-musim bermacam-macam ini seluruh orang itu bakalan bersatu? Apakah hanya Piala Dunia aja nih yang bisa menyatukan orang? Gimana Bang Kinahar? Langsung Bang closing statementnya sekalian. Ya enggak sih, kalau mungkin skalanya beda. Kalau dia nanti Liga Indonesia ya tentu cuma Indonesia aja gitu kan, nggak sampai ke yang lain. Ini kan karena liganya dunia, jadi semuanya bercerita tentang hal itu gitu. Dan akan begitu seterusnya, bukan cuma pertandingan bola sebenarnya. Balik nanti kita ke organisasi kecil, ke tempat kita ngantor, ke tempat kita sekolah, ke tempat kita kuliah gitu kan. Lagi-lagi yang menyatukan kita itu ya persamaan itu. Dan ketika ada persamaan itu maka kita akan bersatu gitu. Jadi oleh sebab itu terkait dengan mari cari persamaan itu dan itu pasti banyak gitu. Lalu apa namanya? Jangan juga terlalu mencintai sesuatu karena mencintai tanpa pengetahuan itu juga membahayakan diri gitu lah. Banyak orang yang diputusin pacarnya terus bunuh diri dan lain-lain gitu kan. Ya tanpa maksud mengurangi rasa hormat gitu. Kan itu sangat bodoh itu gitu lah ya. Waktu itu masih banyak loh cowok yang lain, masih banyak cewek yang lain gitu. Tapi tentu perkataan ini nggak masuk sama mereka karena mereka akan berdalil yang lain-lain. Tapi oke lah, di luar daripada itu semua terkait dengan judul yang kita sampaikan sepak bola pemersatu bangsa gitu ya. Yang mau kita tekankan ialah kita bisa bersatu seperti kita sedang menonton bola itu gitu ya, karena kita punya satu karena nuansa keakraban, nuansa punya satu kesamaan bahwa yang kita dukung adalah A gitu. Mari cari, kita semua ini punya loh kesamaannya gitu. Nggak ada bedanya, walaupun mungkin kita terlahir akan beda budaya, beda adat, beda agama, beda umur gitu ya. Tapi kita tuh punya satu kesamaan yang sama dan lihatlah itu ketika kita mulai berkonflik dengan orang lain gitu. Sadarilah misalnya kalau kita jadi punya pembantu, ketika pembantu ya mohon izin pakai ya pembantu ART gitu ya. Orang tua gitu, lihatlah bahwa dia itu jangan pernah marahi asisten rumah tangga kita itu gitu. Karena bagaimanapun dia adalah orang tua dari seorang anak yang sedang menunggunya di rumah gitu, dan kita pun juga punya orang tua, tentu tidak mau diperlakukan begitu. Dan bagi seorang istri gitu kepada suami gitu, jangan terlalu dikekang-kekang suamimu gitulah. Jangan kau takut-takuti dia dengan harus video call lah, dan lain-lain lah. Itu udah banyak lah contohnya. Karena bagaimanapun tentu dia ini ada seorang mama yang menyayangi dia gitu. Begitu pula nanti kalau kita punya anak laki-laki, tentu kita tak mau anak laki-laki kita yang kalau mau ngirim uang ke kita, ke orang tuanya, harus dikontrol gitu kan, tentu nggak menarik gitu. Jadi lihatlah persamaan itu gitu, dan terlebih lagi sebenarnya nggak sulit lah untuk melihat persamaan itu, lebih kepada yang aku sukanya diapain sih gitu kan, aku sukanya apa sih gitu, ya fokus aja ke situ. Mungkin itu Bang Argun, makasih banyak. Oke, baik Bang Kinahar, terima kasih banyak. Obrolan kita malam hari ini seru sekali. Sepak bola pemersatu bangsa dan ada kaitannya dengan kehidupan. Makasih Bang Kinahar ya, malam hari ini udah ngobrol di Sharing Time. Salam buat keluarga dan semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Sampai ketemu di minggu depan Bang ya. Ya Allah, amin Bang. Oke, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.